Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Farid Auladi dan juga tentunya selamat pagi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu soleh-solehan ya yang senantiasa menemani di Sabtu pagi kita ya. Sabtu pagi kita sudah rapi-rapi dan sudah standby nge-Zoom ya. Masya Allah, ini baru jam 6 pagi saja sudah 28 orang yang standby ya. Ada Ibu Tati, ya, ada Mbak Ana, Bu Andi, Pak Arif, Bu Arun. Masya Allah ada Coach Diva. Selamat datang Coach Diva. Ya ampun nih Coach saya udah hadir di sini juga. Bu Eli, Bu Endang, Bu Erna, Bu Hera, ya, Bu Janti, Bu Lolis, Pak Gaos, Ibu Meidi dan Mbak Nurul ya, luar biasa ya teman-teman kita di kajian Morning Talk setiap pagi ini yang kayaknya nggak sabar tuh ngefans sama narasumber kita nih ya. Jadi betah untuk hadir di setiap pagi ini ya. Baiklah, kita mulai saja karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang hadir di Zoom maupun yang sudah hadir di Facebook kita live streaming, alhamdulillah dilancarkan pagi ini juga untuk live streaming di Facebook ya. Yang terhormat kepada Pak Farid Auladi yang senantiasa berkenan untuk mengisi kalbu kita-kita semua dan tentunya juga Bapak Ibu semua pejuang ilmu yang semangatnya luar biasa untuk mengejar ilmu Allah ini ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran untuk setiap pagi istiqomah menikmati ya kajian Morning Talks yang hari ini sudah sampai ke episode seri ke-16 ya. Dan kita sudah masuk dengan khusus topik pembahasan terkait ilmu rahasia magnet rezeki yang diramu oleh Ustadz Nasrullah. Dan pagi ini adalah pertemuan ketiga dari magnet rezeki, yaitu bagaimana pikiran mempengaruhi nasib kita. Ya, baik Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin ada yang baru kali ini ya, karena banyak teman-teman yang nanya, Mbak Anggi, saya boleh share nggak ke teman saya, ke keluarga? Silahkan share sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kita menjadi wasilah kebaikan bersama ya. Perkenalkan, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting yang akan memandu acara setiap Sabtu pagi ini, dan tentunya membersamai narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi ya, yang akan memberikan materi dan sharing atas pengalamannya tentunya dengan cara penyampaian yang mudah dimengerti ya. Insya Allah kita jadi lebih paham dan nantinya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian inilah adalah profil narasumber kita Pak Farid Auladi yang tentunya beliau sudah certified trainer magnet rezeki dan juga beberapa sertifikasi terkait dengan HRD ya dan hipnoterapis. Ini beliau juga luar biasa dengan kesibukannya sebagai Head of HRBP di multinational company ya, salah satu perusahaan sawit ya. Beliau masih mau meluangkan waktunya setiap Sabtu pagi untuk berbagi buat kita semua ya. Masya Allah kita doakan kemuliaan dan kebahagiaan untuk Pak Farid. Tidak berlama-lama supaya kajian kita juga padat ya. Dengan penjelasan dari Pak Farid, maka saya persilakan Pak Farid untuk memulai kajian pada pagi hari ini. Persilakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi dengan Pradita Consulting-nya yang senantiasa leverage success value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, kakak, adik, rekan-rekan yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha memberikan rezeki kepada kita, Maha memberikan kebahagiaan, Maha memberikan kenikmatan, kenyamanan yang tidak pernah berkurang satu
rupiah pun, 1 inci pun, apapun itu yang terjadi, itulah sesuatu yang terbaik untuk kita. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyempurnakan kehidupan kita, menyempurnakan segala apa yang menjadi milik kita, dan semoga di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu rahimakumullah, seperti biasa marilah kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu hidayah bagi kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari ilmunya. Dan semoga Allah senantiasa melapangkan hati kita. Ya, melapangkan hati kita, membuka pikiran kita, sehingga kita senantiasa terbuka atas ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarganya, ya Allah, limpahkanlah nikmat sehat, luaskan rezekinya, sempurnakan kebaikannya, berkahi usianya, dan mudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Berikan kami kemudahan dalam belajar ini, ya Allah, menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan dengan materi terkait dengan bagaimana kita mengelola pikiran. Kita tahu bahwa kita punya rezeki oleh Allah disiapkan di seluruh penjuru bumi, langit dan bumi, ya. Kemudian yang kedua, kita tahu ada 8 cara bagaimana kita mendapatkan rezeki. Kemudian bagaimana cara supaya kita ini menjadi seseorang yang menjadi magnet bagi rezeki Allah. Duduk diam, rezeki datang. Ada tiga cara. Yang pertama, kita berbicara tentang buka perisainya. Buang perisai rezeki itu. Hancurkan perisai rezeki itu. Perisainya apa? Dosa. Stop dari dosa kita. Stop dari dosa kita. Bertobatlah, meminta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, caranya adalah dengan berlari menuju kepada cahaya Allah. Kemudian yang ketiga, membangun taman kupu-kupu di dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Dengan apa? Dengan 3 hal yang bersifat positif. Pikiran positif, positive thinking, kemudian perasaan positif atau positive feeling, kemudian yang terakhir adalah motivasi positif atau positive motivation. Kalau kita melihat di gambar yang ada di layar Bapak dan Ibu, kenapa yang paling bawah itu, yang ukurannya paling besar itu pikiran. Kemudian di atasnya itu perasaan, dan yang paling tinggi, paling kecil, ya ukurannya paling kecil itu adalah motivasi. Ini menjadi satu gambaran bahwa betapa sebetulnya yang mengendalikan hidup kita itu adalah pikiran. Betapa sebetulnya yang menjadi landasan utama di dalam hidup kita itu adalah pikiran. Yang harus kita miliki dan jumlahnya luar biasa besar itu adalah pikiran. Mari kita lihat nanti bagaimana cara pikiran itu bekerja, menentukan nasib kita. Dan dari pikiran ini, kalau kita sudah tahu tentang pikiran, betapa dahsyatnya pikiran itu, lalu kita kelola supaya jadi positif terus, maka bisa dipastikan bahwa hidup kita itu pasti akan berlimpah ruah dengan rezeki. Rezeki itu tidak hanya sekedar materi, ya, kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan, ya, rukun, toto, tentrem, kerto, raharjo, gitu ya, kalau bahasa orang Jawa, itu adalah rezeki. Nah, Bapak dan Ibu, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Kita masuk ke dalam positive thinking. Kita akan membahas tentang bagaimana kita mengelola pikiran. Sebelum kita lanjut, Mbak Anggi, boleh nanti dibuka chat room-nya atau videonya gitu kan. Saya ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu jawab, mau langsung raise hand atau langsung dengan video ngomong gitu berbicara.
atau nulis di chat room, silahkan. Bagaimana pikiran mempengaruhi nasib kita? Ya, monggo silahkan. Ada yang mau menjawab dulu sebelum kita lanjutkan membahas tentang pikiran. Silahkan Mbak Anggi dipandu sementara. Bagaimana pikiran mempengaruhi nasib kita? Baik ya, silakan Bapak Ibu. Ya, yang ingin menjawab bisa langsung tulis di kolom chat atau langsung raise hand atau unmute nih. Sudah saya open ya, bisa di unmute. Yang mau menjawab, nih banyak jamaah setia nih ya yang sering mengikuti. Silahkan Pak Denny, Pak Arif, ya, Bu Endang. Silakan loh Bapak Ibu, bisa di unmute saja untuk memberikan pendapatnya atau langsung tulis di kolom chat. Ya, kayaknya pada serius mau belajarnya langsung sama Pak Farid aja deh yang kasih jawabannya nih ya. Itu ada yang nulis tuh karena pikiran sama dengan doa katanya Mbak. Oke. Ada yang di kolom chat. Oh, ini berarti nulisnya oke, baik. Ada Ibu Rizka. Allah sesuai prasangka umatnya, jadi apapun yang kita pikirkan itu yang akan diwujudkan Allah. Oke. Ada Ibu Meidi, berbaik sangka kepada siapapun sehingga kita bisa berinteraksi dengan siapapun melancarkan usaha atau bisnis. Lalu Pak Joni ya, ini karena Allah itu sesuai prasangka kita, pikiran adalah prasangka kita. Oke, ada yang mau bicara langsung supaya kita juga tahu, mengenal bukan hanya tulisan saja gitu? Nggak Ya, ada. Oke, baik. Kita teruskan saja kalau begitu ya. Bagaimana pikiran itu mempengaruhi nasib kita? Ini sesuatu yang menarik gitu kan. Mari kita berbicara fakta tentang pikiran. Kita akan buka dulu ini fakta-fakta tentang pikiran. Pikiran merupakan proyektor. Itu ada yang menulis lagi itu, Bang. Fakta tentang pikiran. Mari kita berbicara tentang pikiran. Apa yang sebetulnya kedahsyatan, luar biasanya, powerfulnya pikiran. Cara pikiran bekerja ya, cara kerja pikiran. Ada kalimat-kalimat yang senantiasa saya simpan ini di dalam pikiran saya. Jagalah pikiranmu karena akan menjadi perkataanmu. Kemudian yang kedua, jagalah perkataanmu karena akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu karena akan membentuk karaktermu. Jagalah karaktermu karena akan menentukan nasibmu. Masya Allah, luar biasa. Allah itu menciptakan pikiran di dalam benak kita, di dalam diri kita itu luar biasa. Bagaimana cara pikiran bekerja menentukan nasib? Pikiran itu akan menjadi perkataan. Apa yang kita ucapkan itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Kemudian apa yang kita katakan itu akan menjadi perbuatan. Apa yang kita lakukan itu karena sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian perbuatan itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita itu terbentuk karena perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, kalau kita rajin sholat 5 waktu tepat waktu, maka akan jadi kebiasaan. Kalau terdengar azan, kemudian kita belum bergegas menuju sajadah, menuju tempat wudhu, itu ada rasa yang tidak nyaman, misalnya begitu. Ya, jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu lama-lama akan membentuk karakter. Nah, karakter kita itulah yang akan menentukan nasib kita menjadi seperti apa. Pak, kok kayaknya agak-agak tidak sederhana gitu. Gini, saya ada contoh. Ini contoh nyata, real, ya, true story. Saya punya kenalan seseorang. Kebetulan beliau adalah kaum Hawa gitu ya. Beliau termasuk orang yang tidak cepat untuk menikah, gitu. Tidak cepat untuk menikah. Kemudian dalam rasa saya lagi mencari kata-kata yang positif ya, tapi tidak mudah. Dalam rasa putus asanya karena tidak menikah,
Kemudian di dalam hatinya berpikir, nggak apa-apalah jadi istri kedua juga, yang penting laku. Tidak hanya sebatas itu, kemudian dia sampaikan kepada orang tuanya pada saat itu, Mak, nggak apa-apalah aku jadi istri kedua juga daripada aku tidak menikah, daripada tidak punya pasangan. Nah, kemudian apa yang terjadi dari perkataan itu jadi perbuatan. Perbuatannya apa? Dia tidak akan pilih-pilih orang, tidak akan pilih-pilih pria, tidak akan pilih laki-laki. Ya siapa aja yang mendekati, apakah dia itu bujangan, lajang, atau sudah punya keluarga, buat dia nggak jadi masalah. Kemudian jadi kebiasaan. Kebiasaannya apa? Yaitu membiasakan diri untuk menerima siapapun yang mendekati dia. Setelah itu apa yang terjadi? Betul, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia menikah dengan seseorang yang sudah punya keluarga. Langgeng pernikahannya, alhamdulillah sih, hanya bertahan sekitar 15 tahun, setelah itu bubar. Berantakan. Ini yang pertama contoh. Kemudian contoh yang kedua, ada juga ini teman saya juga. Sama, kasusnya sama. Usianya sudah melewati usia rata-rata orang Indonesia untuk menikah, dia masih belum dapat juga. Yang ini berbeda. Pikirannya mengatakan nggak apa-apalah nikah dengan orang yang berbeda agama pun, yang penting punya pasangan, yang penting punya suami. Masya Allah, subhanallah, astagfirullah, benar. Menikah dengan seseorang yang non-muslim. Sampai sekarang kalau ini. Ya, sampai sekarang kalau yang ini ya masih jalan terus gitu, masih belum berpisah lah, belum divorce. Tetapi mereka hidup di dalam agama yang berbeda. Yang satu non-muslim, yang satunya muslim. Hati-hati Bapak dan Ibu, rekan-rekan, pikiran kita itu nanti akan menentukan nasib kita gitu. Satu lagi contoh, ini menimpa diri saya sendiri, menimpa pribadi saya sendiri. Di usia 26 tahun pada saat itu, saya sudah menduduki posisi manajer di satu perusahaan. 2000 usia saya 25 tahun lah, 25 tahun pada saat itu sudah menduduki posisi manajer di satu perusahaan. Prestisnya luar biasa, prestisnya besar. Kemudian setelah saya menduduki posisi manajer itu, saya berpikir, ternyata jadi seorang manajer itu biasa-biasa aja ya. Dulu pada saat jadi staf biasa, ngejar pingin jadi supervisor. Setelah jadi supervisor, melihat di atasnya bahwa asmen itu, asisten manajer itu rupanya enak gitu, hebat ya. Kejar sampai dapat di situ. Kemudian sampai pada posisi manajer, dikejar lagi. Rasanya enak jadi seorang manajer. Nah, pada saat posisi manajer itu, saya berpikir bahwa, ternyata gini-gini aja gitu kan. Ngapain lagi sih gue mesti ngejar jabatan yang lebih tinggi lagi, ternyata biasa aja, sama aja dengan gue dulu pada saat jadi staf biasa gitu. Masya Allah, ya Allah, luar biasa, 10 tahun saya stuck di posisi itu, nggak bergerak kemana-mana. Kenapa? Karena ketika saya berpikir bahwa nggak usah ngejar jabat posisi lebih tinggi lagi, lalu pada saat saya diskusi dengan teman saya, masih ingat, dengan teman saya mengatakan, saya nggak mau ngajar karir berikutnya lagi. Kenapa? Karena ternyata biasa-biasa aja. Teman saya memberikan jawaban yang sangat bijaksana. Iyalah Pak, Bapak itu kan sekarang mengatakan seperti itu karena Bapak sudah berada pada posisi itu. Tapi bagi mereka yang masih belum pada posisi itu, masih pingin mengejar posisi Bapak gitu. Iyalah, silahkan aja mengejar gitu kan. Masya Allah, gara-gara saya berpikir bahwa saya tidak ingin mengejar karir lebih tinggi lagi, maka 10 tahun karir saya stuck, tidak bergerak kemana-mana. Setelah 10 tahun, baru saya tersadar, baru saya seperti dibangunkan dari mimpi. Kemana aja gue 10 tahun gak bergerak kemana-mana, gak bergerak tinggi, gak bergerak macam-macam gitu kan. Sehingga apa? Setelah bangun itu baru saya bisa merasakan kembali. Langsung saya rubah pikiran saya. Masya Allah, ya Allah, mohon ampun. Saya salah berpikir pada saat itu, berpikir pada hal yang tidak tepat. Dan ternyata engkau berikan nasib hambamu ini stuck, tidak bergerak kemana-mana. Ya, setelah saya rubah kembali pola pikir saya, pikiran saya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang saya miliki pada saat itu.
Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, hadirin kakak adik, rekan-rekan rahimakumullah. Hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran yang akan bisa menentukan nasib kita kelak seperti apa. Termasuk menentukan nasib kelak kita di yaumil akhir. Setiap orang Muslim, orang Islam yang beriman pasti bermimpi, pasti berharap ingin masuk surganya Allah. Hati-hati dengan pikiran kita. Kalau kita tidak bisa memanage pikiran kita dengan baik, maka apa yang terjadi? Nasib kita akan ditentukan lain ya, daripada apa yang kita inginkan. Jadi hati-hati. Ini fakta yang pertama tentang pikiran. Fakta yang kedua tentang pikiran, ya, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ada hadis qudsi diriwayatkan oleh Bukhari ya, nomor 6970. Diriwayatkan Muslim nomor 2675, ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Ingat kalimat yang pertama, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku. Inilah yang disebut dengan pikiran adalah doa. Kalau kita merasa yakin dengan kekuasaan Allah, tidak sedikit pun ada perasaan tidak yakin, maka seluruh persoalan kita akan ada solusinya. Seluruh persoalan kita pasti diselesaikan oleh Allah. Tetapi ketika terselip sedikit saja, nggak mungkin rasanya karena ini sesuatu yang begitu besar, persoalan yang tidak mudah, maka yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi ya persoalan itu tidak pernah selesai. Persoalan itu tidak pernah selesai. Ini yang mesti kita berhati-hati. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini fakta. Jadi mempelajari ilmu magnet rezeki, salah satunya adalah tentang pikiran positif. Ini berdasarkan kaidah-kaidah agama, ada dasarnya, ada dalilnya, dan juga berdasarkan kaidah-kaidah saintifik, ada ilmiahnya. Jadi kalau yang tadi saya katakan itu adalah penelitian, ini adalah yang kedua ini adalah berdasarkan hadis qudsi. Yang berikutnya, fakta tentang pikiran. Ini berdasarkan penelitian para ahli. Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kita tidak pernah menyadari bahwa setiap saat ya, ada 2 juta informasi per detik yang masuk ke dalam pikiran kita. Ada 2 juta informasi per detik yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam otak kita lah barangkali, hardware-nya. Kemudian yang kedua, ada 60.000 pikiran setiap hari yang kita pancarkan ke alam semesta ini. Jadi setiap manusia, setiap orang itu menerima 2 juta informasi per detik. Ya. Kemudian yang kedua, memancarkan 60.000 pikiran setiap hari. Bisa kebayang nggak apa yang terjadi dengan diri kita, nasib kita, kalau kita tidak bisa memanage pikiran ini? 60.000 pikiran setiap hari kita pancarkan ke alam semesta. Kita pancarkan kepada lingkungan kita, kita pancarkan kepada sekeliling kita. Kebayang tidak kalau yang kita pancarkan itu sesuatu yang tidak positif. Sesuatu yang tidak bagus. Sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah. Maka yang terjadi nasib kita juga akan betul-betul tergantung dari apa yang kita pikirkan. Ini penelitian ilmiah mengatakan seperti itu. Fakta tentang pikiran. Kita berbicara ada pikiran yang bersifat positif, ada pikiran yang bersifat tidak positif atau negatif. Ada penelitian dari Jack Canfield, pakar masalah kepercayaan diri pada tahun 1982. Beliau melakukan penelitian kepada anak-anak ya. Anak-anak itu setiap hari ternyata mendapat masukan 75 komentar positif. Setiap hari anak-anak itu mendapatkan input
komentar positif 75 kali. Tentu ini secara rata-rata. Gitu. Tetapi anak-anak itu akan mendapatkan 460 komentar negatif. Komentar tidak positif. Subhanallah, maknanya apa? Sebetulnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendapatkan 6 kali masukan negatif daripada positif. Setiap hari, 75 komentar positif kita terima dari lingkungan kita, dan 460 komentar negatif. Artinya apa? 6 kali komentar positif, komentar negatif lebih banyak daripada komentar positif. Masya Allah, ya Rob, apa yang terjadi? Jadi tidak bisa menyalahkan siapapun kalau ternyata kehidupan kita masih seperti ini saja. Tidak bergerak, tidak berubah. Kalau kehidupan kita masih begini-begini saja, kalau kondisi negara kita masih seperti ini saja, ini memang tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kenapa? Karena kita sendiri tidak memahami bagaimana kita mengelola pikiran kita yang setiap hari dibombardir 6 kali lebih banyak pikiran negatifnya daripada pikiran positifnya. Ya. Kalau kita sudah paham hal-hal yang seperti ini, mari kita sama-sama bergerak, sama-sama mengubah, sama-sama berubah. Berubah apa? Berubah bagaimana mengelola semua itu menjadi hal yang positif. Ini satu lagi, tentang tayangan di televisi. Televisi itu memberikan gambar atau informasi 24 frame per detik. Atau kalau kita hitung per jam, ada 86.400 frame per jam. Allahu Akbar. Masya Allah, ini penelitiannya pada saat itu dilakukan pada televisi karena gampang ngontrolnya. Ya. Kalau Bapak dan Ibu senang dengan sinetron di Indosiar misalnya ya, senang sinetron yang di Antv, film-film India atau apapun itu, hati-hati. Informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam otak kita, ke dalam diri kita dari TV itu 24 frame per detik. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak sih apa yang akan bersemayam, apa yang tersimpan di dalam pikiran kita? Kalau yang seperti ini. Kalau 24 frame per detik itu hal yang positif, alhamdulillah. Kalau ternyata separohnya itu adalah yang bersifat negatif, subhanallah. Dan kita tahu bahwa 466 kali lipat ya hal-hal yang negatif itu masuk ke dalam pikiran kita. Hati-hati, mesti hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dengan sesuatu yang terjadi tanpa kita sadari. Bapak Ibu rahimakumullah. Masih tentang fakta tentang pikiran. Kita mengenal ada yang disebut dengan dunia kuantum. Apa itu dunia kuantum? Nanti kita jelaskan. Ini kajian secara ilmiahnya lah, secara saintifiknya. Kalau kita melihat benda secara umum ya, di dunia kenyataan, ya, benda misalnya kita punya gelas lah, punya gelas. Ternyata gelas itu terdiri dari molekul-molekul. Molekul itu terdiri dari atom. Atom itu terdiri dari partikel. Partikel itu ternyata ada dari kuanta. Kuanta energi, ada super energi. Kalau kita berbicara benda, molekul, atom, partikel, ini sesuatu yang kelihatan secara fisik. Ya. Secara fisik kelihatan oleh mata. Tetapi kalau kita bicara kuanta, energi, dan super energi, ini sesuatu yang tidak kelihatan secara fisik. Tidak tampak atau non fisik atau kuantum, dan ternyata yang tidak tampak dengan fisik ini justru energinya luar biasa. Energinya itu luar biasa. Nah, kalau kita masuk ke dalam dunia kehidupan kita manusia, kita melihat nasib seseorang itu tampak kelihatan di mata kita ya. Nasibnya baik, nasibnya tidak baik, nasibnya rata-rata dan sebagainya. Nasib itu ternyata ditentukan oleh karakter. Karakter ditentukan oleh kebiasaan.
Kebiasaan itu ditentukan oleh tindakan kita. Tadi rumus cara kerja pikirannya, kita masuk di situ. Nah, tindakan itu ternyata berasal dari pikiran. Ada pikiran, ada perasaan, ada spiritual. Ini yang tidak nampak di permukaan. Ini tidak kelihatan secara fisik. Tetapi justru inilah yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Mempengaruhi nasib kita. Justru inilah yang memiliki super power, kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang sangat luar biasa dan akan menentukan nasib kita. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ikut pelatihan, ikut training yang mengatakan bagaimana ada karakter atau bagaimana membentuk karakter yang positif, bagaimana kita menciptakan kebiasaan yang positif, memanage kebiasaan, bagaimana kita bertindak secara baik dan benar, ini tidak akan memberikan hasil yang optimal kalau kita mengikuti training berkutat hanya pada sesuatu yang tampak di permukaan. Tetapi kalau kita ikut trainingnya di hal-hal yang tidak nampak, bagaimana kita mengelola pikiran, bagaimana kita mengelola perasaan, bagaimana spiritual kita tingkatkan, berlari menuju cahaya Allah, maka nasib kita itu bisa akan ditentukan dengan luar biasa. Jadi kalau mengikuti training magnet rezeki, kita akan berbicara di sesuatu yang tidak kelihatan di permukaan. Kita belajarnya di sini. Kita mengolah ini, bukan mengolah tindakan, kebiasaan, karakter. Karena kalau kita olah di sini, ternyata tidak memberikan hasil yang begitu baiknya. Bapak dan Ibu, ini bahasan secara ilmiahnya, saintifik, tidak perlu kita bahas terlalu detail ya. Kemudian, kalau kita lihat dunia kuantum itu, contoh yang paling sederhana lah. Kita ilustrasikan, masih ingat pelajaran sejarah dulu, Jepang itu dibom oleh Amerika, kotanya Nagasaki dan Hiroshima. Berapa berat bom itu? Ternyata bom itu beratnya cuma 0,7 kg, 7 on. Enggak sampai 1 kg. Tetapi Masya Allah akibatnya luar biasa dahsyatnya. 0,7 kilogram atau 7 on ini setara dengan 20 kiloton. 20.000 ton bom konvensional, TNT. 20.000 kiloton TNT. Ini bom yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat wujudnya apa? Fisiknya itu enggak gede, cuma 7 on saja. Tetapi kenapa dia bisa menghancurkan kota Nagasaki dan kota Hiroshima? Bom atom pada saat itu. Ini yang disebut ilustrasi sederhana tentang dunia kuantum. Tidak kelihatan, tidak muncul di permukaan, tetapi kalau kita bisa memanage dunia kuantum ini dengan sangat baik, maka apa yang terjadi? Efeknya bisa seperti bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kita bicara tentang pikiran. Kita kupas dulu tentang dasar-dasar pikiran. Supaya kita paham kenapa kita selalu mengatakan, positive thinking dong. Kamu jangan suuzon, harusnya husnuzon. Husnuzon itu ada dalam tatanan berpikir. Allah itu sesuai dengan apa yang difikirkan oleh hambanya. Kan begitu. Kemudian pikiran adalah doa. Kenapa orang mengatakan seperti itu? Ayo kita kupas dulu. Fakta tentang pikiran yang sangat luar biasa. Yang sangat dahsyat untuk kita pergunakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, di dunia kuantum itu ada satu istilah satu sama terhubung, SST. Satu sama terhubung. Apa sih Pak yang dimaksud dengan satu sama terhubung? Jadi gini kira-kira. Pernah nggak ngalamin? Kita sedang membicarakan seseorang lagi ngobrol, si Fulan itu kok, tahu nggak kamu, si Fulan itu sekarang sudah mendapatkan posisi baru loh. Si Fulan ternyata kemarin naik haji, alhamdulillah sudah bisa berangkat. Tiba-tiba orang yang dibicarakan tuh nongol. Tiba-tiba orang yang dibicarakan tuh nongol. Baru aja diomongin, ternyata datang orangnya, panjang umur bahasa kita gitu. Itulah SST, satu sama terhubung. Atau misalnya begini, ini lagi bengong di rumah, lagi nggak banyak kerjaan. Kalau yang pekerja mungkin sedang WFH, tiba-tiba ngelamun pingin makan bakso. Rasanya enak deh pingin makan bakso gitu. Tiba-tiba ada yang nganterin bakso. Datang ke rumah, ya Allah, baru aja kepikiran pingin makan bakso. Ternyata kamu nganterin bakso buat aku misalnya gitu. Itulah satu sama terhubung.
Atau misalnya bagi ibu-ibu atau bapak-bapak lagi biasa di rumah, tiba-tiba kepikiran anak, aduh anak saya kok kepikirannya yang sedang kuliah atau sekolah jauh di mana gitu, atau mungkin bekerja sedang merantau, tiba-tiba kepikiran dia. Setelah itu tiba-tiba anak kita nelpon, misalnya. Tiba-tiba anak nelpon dan ternyata misalnya sedang ada persoalan. Itu yang disebut dengan satu sama terhubung. Artinya apa? Bapak dan Ibu, di dunia kuantum sesungguhnya kita itu satu sama lain itu terhubung. Satu sama lain itu kita betul-betul terhubung. Jadi kadang-kadang apa yang dipikirkan oleh seseorang itu langsung nyamber ke kita gitu. Langsung kepikiran sama kita. Sesuatu yang sedang terjadi di tempat lain tiba-tiba langsung terhubung dengan kita. Itu disebut dengan satu sama terhubung. Di dunia kuantum kita itu terhubung satu dengan yang lainnya. Masih belum masuk juga penjelasannya barangkali. Ilustrasi yang paling gampang adalah kenapa saya berikan gambar antena ini ya. Tahu televisi? Televisi yang nyiarkan studio televisinya kalau RCTI di Kebon Jeruk, tapi Bapak dan Ibu bisa nyetel di Papua misalnya gitu ya. Bisa nangkep siarannya di Papua. Bagaimana? Itulah masuk dalam dunia kuantum. Radio, frekuensi radio. Kita sedang ada di jalan di mana atau mungkin sedang ada di rumah di mana, tapi kita bisa menangkap siaran radio. Misalnya Gen FM kalau Jakarta itu ya, yang radionya anak muda. Kita bisa nangkapnya di mana? Di semua tempat selama pancaran sinyalnya, frekuensinya masih tertangkap oleh alat kita. Itulah satu sama terhubung. HP. Ketika kita ingin menghubungi seseorang, kan tinggal cari nomornya, langsung kita pencet, terhubunglah dengan seseorang. Seperti itulah kira-kira di dunia kuantum, kita itu satu sama terhubung. Jadi Bapak ada di Papua, atau Ibu ada di Mekah, atau teman-teman ada di Taiwan, di Hong Kong, di luar negeri, dimanapun, saya ada di Jakarta di sini, gitu ya, di Tangerang sini, itu terhubung sebetulnya di dunia kuantum. Oleh karena itu, kalau kita ingin misalnya menghubungi seseorang, ya Allah tolong hubungkan saya dengan Pak Fulan, saya ingin membicarakan sesuatu dengan beliau, itu bisa terhubung. Itu bisa terhubung. Ya seperti halnya kalau kita bicara TV, radio, HP, HT, ya, handy talkie. Satu lagi medsos. Ya, medsos. Contoh Facebook atau Instagram atau IG gitu kan, atau WA. Apa yang kita tulis di HP kita itu bisa dibaca oleh semua orang yang terhubung dengan perangkat kita. Apa yang Bapak tulis, update status di Facebook atau di IG, itu akan langsung bisa dibaca oleh orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Satu frekuensi dengan medsos kita, berteman di medsos, di Facebook, di IG, dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan rezeki. Rezeki itu dengan diri kita, dengan pikiran kita, itu satu frekuensi sebetulnya. Satu frekuensi. Tetapi Pak, kenapa nggak bisa mendapatkan rezeki yang kita miliki? Jangan-jangan frekuensinya belum sama. Jangan-jangan rezeki itu masih belum sama dengan kita, tingkatan frekuensinya. Kenapa? Karena frekuensi rezeki itu begitu tinggi, begitu mulia. Sementara frekuensi kita, pikiran kita belum tentu tinggi. Nah, oleh karena itu, upaya kita bagaimana meningkatkan frekuensi kita supaya sama dengan frekuensinya rezeki yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fakta tentang pikiran. Ini fakta bahwa pikiran kita itu sangat powerful, sangat dahsyat, luar biasa kekuatannya. Dan bagaimana cara kita mengelolanya? Nanti kita akan pelajari. Yang lain, fakta tentang pikiran masih satu sama terhubung. Ada penelitian Dr. Masaru Emoto. Barangkali Bapak dan Ibu pernah mendengar penelitian orang Jepang ini. Orang Jepang ini melakukan penelitian. Beliau menyiapkan air. Air ya, kemudian air itu diteliti di bawah, dilihat dengan mikroskop yang super canggih. Ketika kepada air itu diucapkan kata-kata yang baik, ya, kalau bahasa orang Jepang itu thank you lah, terima kasih, maka ya susunan air ini seperti mutiara yang begitu indah, ya, seperti permata yang begitu indah. Ini susunannya seperti ini.
Tetapi ketika air itu diucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, you make me sick misalnya gitu kan, atau ya caci maki lah, maka dia punya susunan airnya ya, molekul-molekul atomnya itu lebih kurang seperti ini. Kebayang tidak? Ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, maka bentuknya seperti mutiara yang begitu indah. Tetapi ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, maka bentuknya menjadi tidak teratur. Ini air. Ya, ini air. Bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan pikiran kita? Kalau kita mendapatkan 6 kali lebih banyak hal-hal yang bersifat tidak positif, kebayang nggak susunan pikiran kita bisa menjadi seperti ini? Tetapi kalau kita membiasakan setiap hari dengan hal-hal yang positif, dengan kata-kata yang positif, maka susunan pikiran kita akan seperti mutiara. Ketika seperti mutiara inilah, maka ini akan menjadi energi berlian, energi yang luar biasa. Tetapi ketika susunan pikiran kita seperti ini, gara-gara kita mendapatkan hal-hal yang negatif setiap saat, maka ini akan menjadi energi bubur istilahnya. Energi yang ada energinya, tetapi ya tidak powerful. Tetapi tidak powerful. Nah inilah Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Luar biasa ya. Allah itu memberikan kehidupan kepada kita itu begitu luar biasa. Allah itu membekali kita dengan sesuatu yang sangat powerful. Pikiran yang menjadi dasar yang akan menentukan nasib kita, menentukan kehidupan kita. Tetapi kita tidak pernah berpikir, tetapi kita tidak pernah tahu bahwa pikiran itu sesuatu yang sangat powerful. Oleh karena itu mari kita belajar. Kalau saya, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, ingin nasib kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang, ayo kita belajar bagaimana menata pikiran kita. Ayo kita belajar bagaimana kita memanage pikiran kita. Kenapa? Karena inilah yang akan menentukan nasib kita di masa yang akan datang. Satu lagi tentang dunia kuantum, satu sama terhubung. Ini ada penelitian di Indonesia, ya. Ada penelitian di Indonesia. Yuk kita lihat dulu videonya ya, silakan. Karena memang Al-Quran mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, sama saja seperti pengaruh Al-Quran terhadap manusia. Jadi rupanya meneliti bagaimana suara bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sangat populer. Ada musik klasik, ada musik dangdut, ada musik rock, dan ada orang mengaji. Ada 2 penelitian, satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur. Kesimpulannya positif, bahwa kalau diperdengarkan musik pertumbuhan lebih cepat, tapi yang mana yang pertumbuhannya paling cepat adalah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mengaji. Hasilnya positif. 3 penelitian dengan hasil positif tentu menggembirakan. Bagi sains ini pengulangan, diulang dan ternyata positif. Yang menarik dari mahasiswa ini kesimpulannya adalah bahwa frekuensi berbeda menimbulkan perubahan yang berbeda pada laju pertumbuhan tanaman. Yang klasik tidak, yang dangdut lebih rendah lagi, yang rock itu hampir tidak ada pertumbuhan. Ini data, jadi kita tidak bisa bantah, ini data. Mengapa? Jawabannya adalah karena tanaman punya kecerdasan spiritual. Musik klasik tidak melatih kecerdasan spiritual seperti
kitab suci. Telah dibuktikan oleh seorang ilmuwan bahwa tumbuhannya itu bertasbih. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin rahimakumullah. Ini satu fakta ilmiah, scientific, dibuktikan oleh orang kita sendiri, oleh orang Indonesia. Bahwa ternyata tumbuhan saja, ya, proses tumbuhnya itu bisa dipengaruhi oleh suara-suara yang masuk ke dalam dirinya, diri tumbuhan itu maksudnya gitu. Itulah bukti bahwa tumbuhan dengan dunia luar itu di dunia kuantumnya itu satu sama terhubung. Ini bukan sesuatu yang apa ya, omong kosong. Ini bukan khayalan, ini bukan sesuatu yang tidak saintifik, ini sesuatu yang sangat ilmiah. Oleh karena itu, mari kalau kita sudah paham bahwa pikiran kita itu punya kekuatan yang sangat luar biasa, hati-hati dengan pikiran kita. Kelola pikiran kita dengan sangat baik. Nah, Bapak dan Ibu pernah nggak, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik, pernah nggak misalnya kita datang ke seorang kiai, ustadz atau ulama, kemudian kita punya persoalan sedang tidak sehat. Sama beliau biasanya dikasih doa, kemudian ditiupkanlah doa itu ke dalam air putih. Kemudian air putihnya kita minum. Inilah yang terjadi. Jadi sebetulnya ada transfer energi positif dari beliau kepada kita melalui air minum. Ingat tadi penelitian dari orang Jepang, Masaru Emoto, dikatakan bahwa ketika air itu diucapkan kata-kata yang baik, maka dia akan menjadi energi berlian. Doa itu kata-kata yang baik, apalagi doanya berasal dari Al-Quran. Itu kata-kata yang baik. Energi berlian itulah yang menjadi wasilah pengobatan terhadap apa yang kita derita sakitnya. Ini suatu yang luar biasa. Jadi ketika ada seorang kiai, ustadz, atau orang tua kita memberikan air putih yang dibacakan doa, itu bukan kaleng-kaleng. Itu bukan sesuatu yang sederhana. Ya. Penelitian ilmiah mengatakan bahwa itu bisa membantu untuk mempercepat proses penyembuhan kita. Ya. Bahkan kemarin pada saat rame pandemi COVID-19 itu di komunitas kami, Magnet Rezeki itu ada satu pola pengobatan untuk orang-orang yang positif COVID-19 dengan salah satu medianya adalah media air. Kemudian salah duanya menggunakan pola Garputala. Kita meminta petunjuk kepada Allah. Kenapa kita terjadi seperti ini? Kemudian kita bacakan ayatnya itu bacaan itu kemudian kita tiupkan kepada air, airnya kita minum, sebagian lagi diusapkan ke tubuh dan sebagainya. Alhamdulillah. Ratusan orang alhamdulillah bisa terbantu penyembuhannya, ya. Hanya satu orang saja kalau tidak keliru yang meninggal karena itu juga sudah membawa penyakit bawaan. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sampai di sini pertemuan kita untuk pagi hari ini. Mohon maaf sudah jam 7.25 ya, lewat 25 menit nih Mbak Anggi. Kenapa saya tidak hentikan di jam 7 atau 7:15, karena memang kita mesti belajar, mesti menyampaikan bahwa apa yang terkait dengan pikiran yang luar biasa dahsyat, yang Allah sangat-sangat berikan kekuatan yang luar biasa kepada kita, itu mesti kita bahas dulu. Sehingga pertemuan ke depan, ya minggu depan dan seterusnya itu kita sudah betul-betul memiliki satu frame yang sama tentang kekuatan pikiran. Kita sudah punya satu yang sepaham lah. Satu frekuensi bahwa ternyata pikiran kita itu memang betul-betul luar biasa. Nah, ke depan kita akan berbicara bagaimana memanfaatkan kekuatan pikiran ini untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, itu saja sementara. Mbak Anggi, silahkan dilanjutkan. Baik, ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Pak Farid. Tadi juga ada beberapa yang komentar ya, dan Japri, mutiara kajian hari ini luar biasa ya. Bapak Ibu semua, jadi tadi apa yang sudah di-share-kan oleh Pak Farid, bahwa fakta kekuatan pikiran ya tadi di dunia kuantum ya, itu tidak kelihatan ya.
ada di dalam pikiran, perasaan, dan motivasi kita. Tapi efeknya itu yang paling besar di realitasnya, ya. Dan kemudian tadi tentang satu, sama, dan terhubung. Makanya bagaimana kita harus menjaga pikiran dan perasaannya itu selalu yang baik-baik ya, supaya nanti munculnya selaras dengan frekuensi rezeki dan akhirnya tadi menjadi hujan rezeki berlimpah yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir tentunya bagaimana kita selalu menjaga pikiran karena itu akan membentuk perkataan, membentuk perbuatan kita ya, membentuk kebiasaan dan pada akhirnya membentuk karakter kita. Dan ini nanti berimplikasi apa sih nasib yang menentukan itu adalah tadi di awal fondasi dasarnya adalah dari pikiran ya. Luar biasa Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa memahami apa tadi materi yang sudah diberikan oleh Pak Farid dan ini masih baru sebagian ya, tadi penguatannya akan dilanjutkan di materi minggu berikutnya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga tetap jangan lewatkan sesi-sesi di selanjutnya. Dan sebelum kita menutup kajian pada pagi hari ini, mohon izin Pak Farid kembali seperti biasa kita tutup dengan doa bersama Pak Farid. Baik, silakan Mbak. Baik, sebentar. Ya, silakan Pak Farid. Baik, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Kita akan tutup acara kita, pertemuan morning talk kita pagi hari ini dengan doa bersama-sama seperti biasa. Sebagai rasa syukur kepada Allah bahwa kita sudah bisa menyelesaikan acara ini dengan sangat lancar, dengan sangat luar biasa. Dan kita berharap semoga Allah membukakan pintu rahmat kepada kita, memberikan ridho-Nya kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita sama-sama beristighfar dan bersolawat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika kami beragama ya Allah. Kami memohon kesehatan badan kami ya Allah. Kami mohon limpahan ilmu-Mu ya Allah. Kami mohon keberkahan rezeki, kami mohon taubat sebelum datangnya maut. Kami mohon rahmat pada saat datangnya maut. Kami mohon ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, ya Rabb, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan berikanlah kami ampunan pada saat yaumil hisab kelak. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah Tuhan yang maha memberi keselamatan. Engkau maha pengampun. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa suami atau istri kami, ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Dosa guru-guru kami. Dosa para pemimpin kami. Jadikanlah negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Engkau Tuhanku. Tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat, ya Allah. Kepadamu aku mengakui segala nikmat-Mu padaku, ya Allah. Aku mengakui dosaku, maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah, dan rahmatilah kami. Engkaulah maha penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang sesat. Ya Allah, ya Rabb, istiqomahkanlah kami di jalan-Mu. Teguhkanlah keimananku. Limpahkanlah kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup kami, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak dan Ibu hadirin, kakak, adik, rekan-rekan rahimakumullah, demikianlah pertemuan kita pagi hari ini. Mohon maaf kebablasan sampai 7:32 sekarang ya. Dan insya Allah apa yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dari Allah, akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Saya mohon maaf secara pribadi jika ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak patut, karena semata-mata kesalahan saya sendiri, dan kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan reactionnya dulu ya untuk hari ini buat Pak Farid ya, jempol atau tepuk tangannya luar biasa. Terima kasih banyak Pak Farid sharingnya hari ini ya. Mak Jelep ya, tuh Bu Reni langsung kasih jempol, Bu Tati, alhamdulillah ya. Artinya Pak Farid besok-besok lewat nggak apa-apa kok, kita semua mah senang aja ya Bu ya. Baiklah, akhirnya sampailah kita di penghujung acara Morning Talk ke 16 hari ini ya, tidak terasa artinya sudah 4 bulan berjalan. Saya ucapkan terima kasih baik tentunya pada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Farid Auladi, dan Bapak Ibu semua yang senantiasa setia nih menemani di Sabtu pagi ini. Dan seperti biasa mohon izin, ayo Bapak Ibu silahkan di-on-kan videonya. Saya ngomong sampai cepet-cepet nih ya, kayak kereta ya, supaya waktunya pas ya, dan kita foto bareng ya. Oke, tangannya seperti biasa kita mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabulkan. Ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian angka 1. Ya, ini di magnet rezeki 1 sama terhubung, dan kita mintanya cukup soalnya serahkan ke Allah. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Dan tadi materi yang sudah disampaikan kuncinya ada 5. Praktekan, 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 dan praktekan ya. Jangan bosan-bosan dipraktekan ya. Itulah kenapa kita istiqomah hadir di sini, recharge terus ilmunya, supaya kita juga selalu diingatkan untuk mempraktekannya. Saya Anggi Pradita, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, baik yang di Zoom tadi sudah hampir ada 66 orang ya, dan yang di Facebook sudah 30 lebih ya, 35, 36, luar biasa sekali. Dan sampai jumpa minggu depan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Muslim sejati.